meninggalkan kejahatan. Kesimpulannya, tobat. Kalau kita ngaku anak Tuhan, maka tindakan dan perbuatan kita juga harus 11-12 dengan Tuhan. Jangan di sisi lain kita ngaku anak Tuhan, tapi tindakan dan perilaku kita sama dengan seperti setan. Berarti kesimpulannya kita bukan anak Tuhan, tapi anak setan. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Orang yang sudah bertobat, maka harus clear and clean dia dari tindakan-tindakan perzinahan rohani jasmani. Bukan. Tidak ada kata cerai. Tidak ada kata poligami. Apalagi poliandri. Dan tidak ketinggalan juga dengan tidak ada alasan untuk mempertahankan hidup dalam kebiasaan. Homoseks, lesbianisme, apalagi masturbasi. Gak ada lagi Bapak Ibu. Itu jelas. Kalau kita sudah bertobat. Bapak Ibu, saya juga mengatakan tadi, oknum hamba Tuhan atau hamba setan yang mendekati pernikahan yang cerai, bagi saya, orang itu belum bertobat. Orang itu belum lahir baru. Ya, sekali lagi Bapak Ibu. Bagi saya, orang yang terang-terangan melawan firman Tuhan, dia sudah banyak firman Tuhan mencatatkan dan menjelaskan itu, tapi dia gas terus melawannya dengan cara memberkati pernikahan yang ilegal. Itu tanda dia itu belum bertobat sebenarnya. Sekalipun kemana-mana kalau dia khotbah dia bilang saya sudah bertobat lahir baru, tapi bukti pertobatannya mana? Karena kembali kepada Alkitab tadi. 2 Timotius 2:19. Orang yang sudah bertobat jelas meninggalkan cara berpikir yang salah, cara melayani yang salah. Orang yang bertobat harus memberkati pernikahan yang salah, harus bertobat. Dalam bahasa di sini meninggalkan. Itu jelas Bapak. Yang kedua, Yohanes 1:12. Kita harus sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru. Dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati. Pikiran dan perasaan. Perasaan. Orang Kristen muda mengklaim, saya sudah Kristen. Dari kakek nenek moyang, saya sudah Kristen saya. Saya sudah jadi hamba Tuhan. Tapi kalau tindakan dan perilakunya tidak mencerminkan, tidak selaras dengan aturan-aturan. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bagi saya, kembali kepada firman Tuhan ini. Dia itu belum sungguh-sungguh lahir baru. Maka sama Bapak Ibu. Kalau saudara mau melayani orang-orang yang sudah lama hidup di dalam dosa, homoseks, lesbian, onani, bagaimana cara menghentikannya atau masturbasi? Bagaimana menghilangkan kebiasaan pornografi? Ya harus sungguh-sungguh bertobat. Harus sungguh-sungguh lahir baru. Maka saya katakan tadi penginjilan itu tidak bisa. Kita abaikan, tidak bisa. Kalau tanpa penginjilan kepada mereka, mereka nangis-nangis. Minta tangan waktu hari Minggu. Jungkir balik sekalian. Tapi kalau tidak ada penginjilan, tidak ada kelahiran baru, tidak ada pertobatan, sia-sia jungkir balik yang mereka lakukan. Kadang-kadang kita hamba Tuhan merasa sudah apa?
Senang. Kalau kita buat tantangan altar call istilahnya. Banyak jemaat nangis-nangis sampai jungkir balik mereka. Kadang-kadang kita menganggap, wah udah beres lah pelayanan saya. Sudah sempurna. No, belum tentu. Kalau tidak dibarengi dengan penginjilan dan tantangan tidak bisa secara. Saudara, beberapa kali saya melayani orang-orang yang punya kelainan seks. Homoseks dan lesbian Bapak Ibu. Prinsipnya sama. Saya tentang mereka sungguh-sungguh bertobat. Meninggalkan cara berpikir, meninggalkan cara hidup yang seperti itu. Dan terima Yesus dalam hati saya. Dan sekian banyak kasus-kasus perceraian yang saya alami, yang saya hadapi dari orang-orang saya layani. Solusinya yang saya tawarkan kepada mereka, karena itu akan melahirkan perzinahan yang kedua, ketiga, keempat. Lalu apa pendeta? Terima Yesus secara pribadi dalam hati. Karena perzinahan dilakukan oleh suami atau istri. Itu tanda dia belum lahir baru. Karena dia belum bertobat, terima Yesus. Sama. Bagaimana lepas dari kebiasaan menonton gambar film porno. Sungguh-sungguh bertobat, terima Yesus. Dan lahir baru. Yang ketiga, belajarlah untuk selalu hidup di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Roma pasal 8 ayat 8 sampai 10 dan juga ayat 14. Kalau kita sudah memiliki Roh Kudus, maka tidak boleh kita menuruti roh kuda. Itu apa? Roh perzinahan, roh nonton film porno. Tidak boleh. Sudah ada di dalam hati, pikiran, dan perasaan. Cara yang keempat, cara berpikir kita harus benar. Isi hati kita harus benar. Kualitas hidup kita harus benar. Maka tidak boleh lagi kembali ke dalam kebiasaan yang lama, menonton gambar film porno,